Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, bertemu lagi dalam program Berkat Pagi. Pada pagi hari ini sebelum Bapak Ibu Saudara melaksanakan setiap aktivitas, terlebih kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang saya ambil pada pagi hari ini terdapat di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 51 dan ayat 52. Sekali lagi, Markus pasal yang ke-50 ayat 51 sampai ayat yang ke-52. Saudara bisa menyimaknya di rumah masing-masing dan saya akan membacakan. Firman Tuhan, tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pada pembacaan pagi hari ini bercerita tentang Yesus menyembuhkan seorang yang buta. Kalau kita lihat pada ayat yang ke-46, di situ dikatakan, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, ada orang yang berbondong-bondong. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Saudara, nama orang buta ini yaitu Bartimeus. Lalu dikatakan pada ayat yang tadi, Bartimeus ini adalah seorang pengemis atau orang yang suka meminta-minta. Atau juga bisa dikatakan Bartimeus ini sebagai orang yang lemah, yang hanya mendapatkan penghasilan atau mendapatkan uang dari minta-minta. Nah, saudara, pada ayat yang ke-47 kita lihat bersama, dikatakan ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Bartimeus ketika ia mendengar ada sosok Yesus, dia mulai berteriak. Dia mulai berteriak, "Kasihanilah aku." Berarti Bartimeus walaupun seorang yang buta atau seorang yang lemah, dalam keadaan lemah, fisik yang lemah, tetapi ada upaya di dalam dirinya untuk berseru kepada Tuhan, untuk berseru di hadapan Tuhan. Mungkin Bartimeus sudah banyak mendengar akan perbuatan Yesus. Mungkin Bartimeus telah mengetahui apa saja yang diperbuat Yesus. Makanya Bartimeus mau dirinya juga mengalami hal-hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Yesus. Saudara, pada ayat yang ke-48 di situ dikatakan banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Dikatakan banyak orang yang menegur Bartimeus untuk diam ketika dia berseru memanggil Yesus. Tetapi apa yang dibuat Bartimeus? Ia tidak menyerah. Dia malah semakin keras untuk berteriak, semakin keras untuk berseru. Yang artinya Bartimeus semakin ditindas, semakin dilarang, semakin semangat, semakin keras dia untuk berseru. Dia tidak menyerah dalam keadaan apapun. Bahkan dalam keadaan yang membuat dia terdesak pun, dia tidak berhenti untuk berseru kepada Tuhan. Kebanyakan saudara yang kasih dalam Tuhan, orang percaya cepat sekali menyerah atau goyah karena keadaan. Di tengah-tengah keadaan sulit sekalipun, mungkin membuat kita tidak bisa berpikir panjang. Bahkan dalam keadaan yang sulit, mudah sekali membuat orang percaya jatuh. Contohnya dalam keadaan kesulitan ekonomi. Orang kalau sudah kesulitan ekonomi, bisa saja melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan di hadapan Tuhan. Bisa saja melakukan hal-hal yang tidak baik, contohnya mencuri dan lain sebagainya, hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Memang sangat sulit saudara kalau berbicara tentang
ekonomi, apalagi kesulitan ekonomi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kembali kita melihat kebenaran firman Tuhan. Bartimeus dalam keadaan yang mendesaknya, keadaan yang menghimpitnya, dia tidak menyerah ketika orang banyak menyuruh dia diam. Dalam keadaan itu dia tidak mendengarkan perkataan orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan apapun dan dalam hal apapun tidak membuat kita jatuh atau jauh dari hadapan Tuhan. Dalam keadaan apapun tidak membuat kita untuk menyerah. Nah, tetapi kita lihat Bapak Ibu Saudara, ayat selanjutnya yaitu ayat 49 dan ayat 50. Saya bacakan. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Ayat 50, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapat Yesus. Saudara, dikatakan pada ayat yang ke-50 di situ dikatakan Bartimeus menanggalkan jubahnya, yang artinya Bartimeus meninggalkan jubahnya yang lama atau meninggalkan kehidupannya yang lama untuk mengikuti Yesus, untuk pergi kepada panggilan Yesus. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita melepaskan jubah lama kita, ketika kita melepaskan kehidupan lama kita, jangan ragu untuk kita mengikut bersama dengan Tuhan. Jangan ragu untuk berada di jalannya Tuhan. Karena kita yakin dan percaya ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, pertolongan Tuhan sungguh nyata dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pada ayat yang ke-51 sampai ayatnya yang ke-52, ayat pokok yang sudah kita bacakan tadi, apa yang didapati oleh Bartimeus dari usaha-usahanya, dari keadaan yang menindasnya, dia tidak menyerah. Apa yang Bartimeus dapatkan dalam dirinya ketika ia berseru di hadapan Tuhan. Kita baca dalam ayat yang ke-51 sampai 52. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Bartimeus mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu kesembuhan. Ketika dia berseru di hadapan Tuhan, apa yang dia dapatkan? Apa yang dia dapatkan dari ketika ia berseru di hadapan Tuhan, yaitu kesembuhan. Imannya tidak tergoyahkan. Dikatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari imannya Bartimeus. Bagaimana imannya sangat teguh di hadapan Tuhan, sehingga membuat dirinya disembuhkan oleh Tuhan. Dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, sampai di mana iman kita kepada Tuhan? Apakah kita masih mengimani bahwa Yesus sanggup menolong kita? Apakah kita masih mengimani bahwa Yesus sanggup melakukan perkara, bahkan hal-hal yang luar biasa di dalam hidup kita? Berbicara tentang iman Bapak Ibu Saudara, kita boleh melihat sosok Abraham. Bagaimana Allah mencobai imannya ketika anaknya Ishak akan dipersembahkan sebagai korban. Kita melihat iman Abraham, apakah ia tergoyahkan? Apakah dia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah? Tetapi imannya tetap teguh di hadapan Allah. Kalau kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara, Ishak ini adalah anak satu-satunya dari Abraham. Anak yang setengah mati dia usahakan atau dia minta di hadapan Tuhan. Tetapi imannya tidak tergoyahkan dalam keadaan apapun. Dia tetap teguh di hadapan Tuhan. Imannya tetap teguh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, untuk itu jangan ragu akan kuasanya Tuhan. Tetapi kita imani bahwa Yesus sanggup menolong, bahkan menyembuhkan segala penyakit yang ada di diri kita. Kita imani bahwa Yesus sanggup menolong, bahkan melakukan hal-hal yang jauh lebih besar, yang tidak pernah kita pikirkan, bahkan tidak pernah kita bayangkan. Bartimeus, ketika ia menanggalkan jubahnya, ada kesembuhan yang dia peroleh. Ketika dia meninggalkan kehidupan lamanya, ada kesembuhan yang dia dapati. Dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara,
ketika kita mau meninggalkan kehidupan lama kita dan kita mengenakan jubah yang baru, yaitu kehidupan yang baru bersama dengan Yesus, percayalah bahwa Tuhan yang akan selalu menolong, memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara, bahkan menyembuhkan dari segala penyakit. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, ketika ada pelepasan, ada kerelaan di dalam diri kita, maka disitulah kuasa Tuhan akan bekerja bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dapat memberkati Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta dengan kita.